Selamat siang, jumpa lagi dalam Buletin Siang hari ini, Rabu 5 Januari 2005. Saya Aiman Wicaksono dan kami telah menyiapkan berbagai macam informasi. Di antaranya, pemerintah Indonesia belum memutuskan untuk mengajukan penjadwalan ulang atau penghapusan hutang dari negara-negara donor. Serta upaya pembersihan puing dan evakuasi jenazah di daerah yang terkena musibah gempa dan gelombang tsunami di Aceh. Kita segera awali laporan dari Jakarta. Pemerintah Indonesia belum dapat memutuskan apakah akan mengajukan permohonan penjadwalan ulang atau penghapusan hutang dari negara-negara donor. Karena hal tersebut sepenuhnya merupakan keputusan negara-negara donor. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan moratorium atau rescheduling hutang Indonesia seharusnya ditujukan untuk meringankan beban hutang pemerintah sekaligus juga untuk kesejahteraan rakyat. Presiden tidak ingin moratorium tersebut justru akan menimbulkan persoalan baru bagi Indonesia. Namun, Presiden menyambut baik tawaran dari 3 negara, yakni Italia, Jerman, dan Inggris untuk memberikan moratorium kepada Indonesia. Rangka dari debt moratorium itu tepat, kemudian tentu tidak menjadikan persoalan baru bagi Indonesia, dan saya yakin kalau niatnya memang debt moratorium untuk meringankan beban Indonesia, bukan hanya untuk mengatasi bencana yang di Aceh dan Sumatera, tapi memastikan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia, peningkatan kesejahteraan Indonesia dengan kemampuan fiskal menjadi teratasi, tentu kita sambut dengan baik dan mudah-mudahan manifest menjadi langkah-langkah yang konkret. Dan kita beralih ke Banda Aceh, pemirsa. Kota Banda Aceh hingga saat ini belum sepenuhnya bersih dari puing-puing dan mayat-mayat korban. Upaya pembersihan masih terus dilakukan. Dan untuk mengetahui situasi terakhir di Banda Aceh, dan di Aceh khususnya kita temui rekan Andi Muhyiddin di Banda Aceh. Ya Andi, bagaimana dengan pembersihan mayat-mayat di Aceh khususnya? Ya, Aiman, pembersihan dan evakuasi jenazah masih terus dilakukan di Banda Aceh dan sekitarnya. Rekan Rianto Wicaksono tadi baru saja pulang dari daerah Ulele. Daerah Ulele adalah daerah yang cukup parah terkena dampak gempa tsunami. Di tempat ini ribuan orang tewas dan ribuan rumah rata oleh tanah dan lumpur. Dinas Kehutanan hari ini kembali melakukan pembersihan di Ulele, dan uniknya pembersihan kali ini dibantu oleh 6 ekor gajah. Gajah-gajah ini diambil dari pelatihan sare di Aceh Besar. Gajah-gajah ini sangat diperlukan untuk mengangkut timbunan, juga bongkahan-bongkahan besar yang agak sulit dilakukan oleh manusia. Rencananya setelah Ulele, pembersihan dilakukan oleh Dinas Kehutanan ini juga akan dilakukan di daerah Ulebata, Lantemen, Lamjame, yang di sana sangat banyak terdapat rumah pegawai Dinas Kehutanan yang hancur oleh tsunami. Aiman. Iya, Andi, hingga saat ini apakah masih banyak warga yang mengungsi meninggalkan Banda Aceh? Ya, Aiman, hasil pantauan saya dan rekan Mutia Nandika 2 jam yang lalu di Bandara Lanut, kami melihat masih sangat banyak, bahkan ribuan pengungsi yang akan menuju Medan maupun Jakarta. Para pengungsi ini akan diangkut dengan pesawat Hercules milik TNI Angkatan Udara secara gratis, juga dibantu oleh pesawat milik Australia maupun Amerika Serikat. Dalam sehari, Angkatan Udara mengerahkan 2 pesawat Hercules untuk diterbangkan menuju Medan maupun Jakarta. Dan sekali angkut, pengungsi diangkut sebanyak 100 hingga 200 orang. Rata-rata alasan mereka memilih untuk pindah ke Medan maupun Jakarta adalah karena di Banda Aceh maupun sekitarnya, rumah-rumah mereka sudah tidak ada lagi. Rumah mereka sudah rata dengan tanah maupun lumpur akibat gempa tsunami. Dan alasan kedua adalah para pengungsi ini rata-rata sudah tidak memiliki lagi sanak keluarga di Banda Aceh dan sekitarnya. Demikian, Aiman. Ada informasi DPRD Banda Aceh hari ini mulai kembali aktif. Kami ingin mengetahui apa saja yang menjadi prioritas anggota Dewan saat ini. Ya benar, Aiman, kami memang mendapat informasi bahwa rencananya hari ini kantor DPRD Provinsi Banda Aceh kembali aktif. Namun ternyata pengamatan rekan kami Dian Wiknyo dan Wahyu Nusantara Aji baru saja mengelilingi daerah pusat pemerintahan di Kota Banda Aceh, dan ternyata kantor DPRD Banda Aceh belum nampak kegiatan pemerintahan sama sekali. Begitu juga dengan kantor-kantor pemerintahan di sekitarnya, yakni Dinas Pendidikan, Bapeda, Pajak, Kejaksaan, dan BPD Banda Aceh. Bahkan kantor-kantor ini menurut pengamatan rekan kami masih digunakan sebagai posko pengungsi.
Demikian Aiman. Ya baik, terima kasih Anda Muhyiddin melaporkan langsung dari Banda Aceh. Dan pemirsa, Buletin Siang akan segera kembali setelah informasi lalu lintas dari kawasan Jalan MT Haryono, Jakarta berikut ini. Musibah gempa dan gelombang tsunami yang melanda Provinsi Nangro Aceh Darussalam 26 Desember lalu menjadi kenangan tak terlupakan bagi Ibtu Andi Amiruddin, anggota Satuan Bina Mitra Polres Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur. Dan pemirsa, berikut kisahnya. Bencana gempa dan gelombang tsunami di Aceh merupakan peristiwa yang takkan pernah terlupakan bagi Andi Amiruddin. Betapa tidak, ia sempat ditumpuk dengan ratusan mayat korban gempa dan tsunami karena dikira telah tewas. Menurut Andi, saat itu ia sedang menuju Mapolda Banda Aceh untuk menyerahkan laporan akhir tugas. Sebelum tiba di Mapolda, Andi dan dua anggotanya sempat mampir di sebuah warung di kawasan Terminal Kedah. Saat minum kopi, ia merasakan adanya gempa. Ia berlari keluar dan tiba-tiba warung ambruk. Berselang 10 menit kemudian, Andi mendengar teriakan warga tentang datangnya air bah. Ia pun melihat gelombang air berwarna hitam setinggi 4 meter menggulung dan menerjang kota Banda Aceh. Setelah itu semua terasa gelap dan Andi pun tidak ingat apa-apa lagi. Sore harinya Andi tersadar dan berada di tenda penampungan Palang Merah Indonesia. Sebelumnya menurut tim sukarelawan, Andi sempat ditumpuk dengan ratusan mayat karena dikira sudah tewas. Jadi saya itu menganggap diri saya selamat pada jam 4 sore. Setelah kejadian tanggal 26 itu? Setelah kejadian ya, tanggal 4 sore, jam 4 sore, itu sudah di penampungan di PMI di Lambaro. Lambaro. Iya. Jadi Andi dan rekannya Brigadir Imran yang lolos dari maut diterbangkan ke Balikpapan hari Senin. Namun dua rekannya, Ramli dan Amin Zakaria, hingga saat ini belum diketahui nasibnya. Koresponden Nur Hadi Sumoro melaporkan dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Seorang anak berusia 10 tahun sempat dikabarkan hilang terseret gelombang tsunami di Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Namun anak ini kemudian ditemukan dalam kondisi mengenaskan di tempat pengungsian di Medan. Ayahnya tewas, sementara ibu dan adiknya hingga kini belum diketahui nasibnya. Suasana haru menyambut kedatangan Nugraha Adipurnama, bocah berusia 10 tahun yang selamat dari bencana gempa dan tsunami di Aceh. Adi kini sebatang kara. Ayahnya, Adi Kustiawati Priyatna, seorang hakim di Pengadilan Negeri Aceh, telah meninggal terbawa gelombang tsunami. Sementara ibu dan seorang adiknya belum diketahui nasibnya. Beruntung kakak tertua Adi, Fajar, 15 tahun, tidak ikut pindah ke Banda Aceh. Keluarga Adi baru 4 bulan bertugas di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Dari keempat anggota keluarganya, hanya Adi yang selamat dari musibah tersebut. Menurut Adi, saat terjadi gempa dan tsunami, ia tengah berkumpul bersama keluarganya. Mereka sebenarnya sempat menyelamatkan diri dari amukan tsunami, tetapi mereka akhirnya terseret air sejauh 30 meter. Tapi keburu ada garasi, pegang naik ke atas. Oh, Adi langsung naik ke atas. Terus setelah naik ke atas itu? Ya udah di sana. Diam di sana. Berapa lama itu Adi diam di sana? 4 jam. 4 jaman. Setelah 4 jam itu ada yang nolong atau kayak gimana? Polres. Ada Polres nolong. Naik genteng. Oh, naik genteng. jadi rumah nongko pada teh Adi sempat terlunta-lunta di tempat pengungsian di Medan. Adi berhasil ditemukan oleh rekan kerja ayahnya dan langsung dipulangkan ke Tasikmalaya. Nenek dan paman korban bersyukur Adi selamat, namun mereka pasrah atas nasib yang dialami ayah, ibu, dan adiknya Adi. Dari Tasikmalaya, kontributor RCTI Asep Juharyono melaporkan. Sejumlah tokoh perempuan Aceh di Jakarta meminta adopsi anak Aceh dihentikan. Mereka berpendapat anak-anak tersebut lebih mudah beradaptasi dalam lingkungannya di Aceh yang telah lama mereka kenal. Tanpa mengurangi penghargaan atas niat sejumlah pihak membantu anak-anak Aceh, para tokoh perempuan Aceh yang berada di Jakarta menilai anak-anak korban gempa dan tsunami di Aceh lebih cocok jika berada di daerah mereka.
Anak-anak ini akan lebih mudah beradaptasi karena telah mengenal lingkungan, bahasa, budaya, dan makanan setempat. Menurut Umi Ruhana, pengurus Taman Iskandar Muda, organisasi warga Aceh di Jakarta, jika masyarakat ingin membantu, sebaiknya dibuatkan fasilitas pendidikan yang lokasinya tetap berada di Aceh. Bumi Aceh itu, tempat mereka lahir, lingkungan, kebudayaan, bahasa mereka itu akan cepat menghilangkan trauma mereka daripada jauh daripada bumi tempat kelahirannya. Para dermawan dan donatur diharapkan dapat terus membantu tanpa harus membawa anak-anak korban gempa keluar Aceh. Bagi anak-anak yang kehilangan orang tuanya, hendaknya dibuatkan fasilitas penampungan anak. Sementara itu, data dari kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan menyebutkan korban anak hingga tanggal 4 Januari diperkirakan mencapai 25.000 anak-anak meninggal dunia, 1.500 lainnya hilang, dan 3.000 lebih perlu penanganan medis. Sedang jumlah pengungsi baik anak maupun dewasa tercatat antara 500.000 hingga 1 juta orang. Arfan Arsyad dan Asep Edward melaporkan. Sekelompok anak sekolah dasar tergugah melihat nasib teman-temannya korban gempa dan tsunami di Nangro, Aceh Darussalam. Anak-anak ini adalah dari Sekolah Dasar Bakti Kemanggisan, Jakarta Barat. Pagi tadi didampingi gurunya, mereka datang ke posko bantuan RCTI Peduli di Komplek RCTI Kebonjeruk, Jakarta Barat. Mereka menyerahkan bantuan yang cukup besar, yakni 20 juta rupiah. Uluran tangan-tangan mungil ini sangat berarti bagi korban gempa dan tsunami di Provinsi Nangro, Aceh Darussalam. Hingga siang ini, sumbangan pemirsa yang telah diterima RCTI Peduli bagi korban gempa dan gelombang tsunami di Nangro, Aceh Darussalam mencapai 22 miliar rupiah lebih. Bantuan barang dari pemirsa RCTI telah mencapai 37.600 koli lebih. Yang sudah dikirimkan hingga hari ini mencapai 14.500 koli lebih. 23.000 koli lebih sedang dalam proses penyiapan untuk dikirim segera ke Aceh. Jenis barang yang disumbangkan pemirsa RCTI terdiri dari antara lain makanan dan minuman, selimut, dan pakaian. Untuk memudahkan pengiriman serta menyesuaikan dengan kebutuhan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, kami menghimbau agar bantuan tidak lagi dalam bentuk barang, melainkan uang melalui rekening RCTI Peduli dengan nomor rekening 128.307.000. Dan pemirsa, berikut rincian rekening RCTI Peduli. Dan pemirsa, Buletin Siang masih akan kembali setelah info lalu lintas dari Jalan Gajah Mada, Jakarta berikut ini. Pengiriman bantuan untuk Aceh yang sempat terhenti akibat adanya penumpukan barang dan pesawat yang tergelincir di Bandara Sultan Iskandar Muda, Banda Aceh sejak kemarin sore kembali lancar. Pesawat-pesawat TNI AU pagi tadi telah mengangkut bantuan bahan makanan, obat-obatan, dan para sukarelawan dari Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta menuju Banda Aceh. Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsikal Cepi Hakim mengungkapkan masih sekitar 150 ton bantuan menumpuk di Bandara Halim Perdana Kusuma. Karena itu, Cepi Hakim meminta agar masyarakat yang ingin memberikan bantuan sebaiknya tidak dalam bentuk barang. Sementara itu, Amerika Serikat telah menyanggupi untuk mengerahkan 10 helikopter untuk pengiriman bantuan di daerah terpencil. Pemerintah Malaysia juga bersedia membuka pengisian bahan bakar pesawat di Langkawi. Di tengah upaya pengiriman bantuan kepada para korban bencana di Aceh, beredar kabar telah terjadi diskriminasi. Kabar itu disampaikan oleh pemirsa RCTI yang berdialog langsung dengan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi pagi. Penelpon dari Jakarta dan Kalimantan Selatan mengungkapkan ada diskriminasi etnis di Aceh dalam memperoleh fasilitas transportasi dan penerimaan bantuan. Dan pemirsa, berikut jawaban Yusuf Kala yang juga menjabat sebagai Ketua Bakornas. Seperti yang saya jawab tadi, itu namanya saja isu, itu namanya saja SMS gelap, itu pasti tidak benar. Tidak ada pikiran-pikiran
masyarakat Aceh, apalagi pemerintah untuk membuat diskriminasi dalam keadaan susah. Memang kalau ingin mendapat bantuan di samping usaha pemerintah membawakan langsung ke daerah, karena keterbatasan banyak juga kelompok-kelompok yang datang sendiri ke posko untuk mendapat fasilitas itu. Mungkin saja masyarakat yang mampu atau masyarakat Tionghoa tidak mau pergi antri sehingga harus membeli, bisa saja terjadi itu. Tapi memang tidak ada sesuatu yang harus didapat dengan terlalu mudah di Banda Aceh seperti itu. Orang harus antri. Tapi tidak ada pungutan ya? Tidak sama ada sekali ya? Selama itu diatur oleh posko atau Bakornas itu tidak ada pungutan. Semuanya gratis itu. Baik, Pak Yus. Di tengah upaya pengiriman bantuan kepada para korban, maksud kami, bantuan internasional terus mengalir ke Maladewa, salah satu kawasan yang menjadi korban gelombang tsunami. Aparat militer sangat berperan dalam pertolongan korban bencana ini. Militer Sri Lanka dikerahkan hari Rabu untuk memindahkan bangkai kereta yang dihempas gelombang tsunami di stasiun Telwate di kawasan resor pantai Hika 2. Gelombang pasang tsunami menewaskan lebih dari 140.000 orang di seluruh Asia, termasuk sekitar 1.500 orang di stasiun tersebut. Pada 26 Desember 2004 lalu, rangkaian kereta api Queen of the Sea yang beroperasi di kawasan pantai dan terlambat berangkat 2 menit dari Colombo tiba di stasiun Telwate pukul 9.20 waktu setempat atau sekitar 2,5 jam pasca gempa di Sumatera, Indonesia. Pada saat itulah gelombang pertama tsunami menghempaskan kereta tersebut. Menurut 18 korban selamat, gelombang pertama belum menghempaskan kereta, namun yang kedua mampu menggulingkannya. Rumah sakit Italia bekerja 24 jam untuk membantu korban tsunami yang selamat di dekat Gale. 5 dokter Italia dan 4 paramedis mengoperasikan klinik mobil yang dapat menangani sekitar 150 orang pasien per hari dengan mayoritas korban cedera. Seorang wanita Aceh, Malawati, korban tsunami Aceh ditemukan nelayan Malaysia terkatung-katung di perairan Penang, Malaysia. Malawati yang selamat dan dapat bertahan hidup bergantung pada pohon sejenis palma segera dibawa ke rumah sakit Penang. Malawati ditemukan oleh kapal nelayan yang baru kembali dari lapangan ikan tuna di Samudra Hindia Selatan. Sementara itu, bantuan internasional berupa bahan pangan, air minum, obat-obatan, perlengkapan medis, tenda, dan pakaian terus mengalir ke Maladewa. Buletin Siang akan kembali setelah info lalu lintas dari kawasan Semanggi, Jakarta berikut ini. Ratusan mahasiswa Universitas Bung Karno, Jakarta hari ini berunjuk rasa di Polda Metro Jaya. Para mahasiswa ini menuntut keadilan atas kasus penembakan di Hotel Hilton, Jakarta. Korban penembakan, Yohanes Hairudin Natong, adalah mahasiswa semester akhir di Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, Jakarta. Hingga saat ini, polisi telah menetapkan Adi Guna Sutowo sebagai tersangka kasus ini. Para pengunjuk rasa mendesak aparat kepolisian agar bekerja transparan dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Mereka juga mendesak masuk ke ruang tahanan untuk memastikan Adi Guna Sutowo benar-benar ada dalam tahanan Polda. Musibah tanah longsor terjadi di 3 titik ruas jalan di Kuningan, Jawa Barat mengakibatkan jalur utama Cirebon, Tasikmalaya sempat terputus. Tiga titik di ruas jalan Desa Sindang Paji, Blok Cipadung, Kecamatan Cikijing, Majalengka tertimbun longsoran tanah. Longsor terjadi selain akibat hujan deras, juga kondisi tanah yang labil dan tebing yang curam. Ratusan kubik tanah dan pepohonan yang tumbang menutupi ruas jalan utama sepanjang 50 meter. Akibatnya jalan yang menghubungkan Kuningan Majalengka sempat tidak bisa dilalui kendaraan sama sekali. Para pengguna jalan antara Majalengka Kuningan terpaksa dialihkan lewat jalan Raja Galuh Cirebon. Sementara warga desa sekitar Kecamatan Cikijing harus melintasi perbukitan untuk menghindari ruas jalan yang terisolir. Menuju Tasikmalaya, Ciamis, Majalengka, cuma di sini mungkin kalau toh lewat ya jalan alternatif lewat Subang.
lewat Subang alternatif. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tanah longsor ini, namun sejumlah kendaraan termasuk satu mobil patroli Polsek Cikijing sempat terjebak karena terhadang 2 titik longsoran. Diperkirakan proses pembersihan memakan waktu 2 hari karena sulitnya medan dan parahnya longsor. Rabu pagi kendaraan roda 2 bisa melintas jalur ini. Dari Kuningan, Jawa Barat, koresponden Yono Daryono melaporkan. Sebelum berpisah, kami kembali mengajak Anda, pemirsa, untuk menyalurkan bantuan bagi korban gempa dan gelombang tsunami di Aceh melalui RCTI Peduli di Bank BCA dengan nomor rekening 128.307.000. Dan pemirsa, berakhir sudah buletin siang hari ini. Dan sampai jumpa.